Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang menyisipkan gambar pada Microsoft Word lanjutan bagian yang ketiga ini. Menyisipkan gambar ini bisa berupa objek gambar yang ada di dalam komputer maupun yang kita ambil dari internet, ataupun gambar-gambar yang berbentuk panah atau hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan pada saat kita mengetikkan dokumen. Oleh karena itu, agar lebih jelas, mari kita lihat video ini secara utuh. Ya, di sini saya sudah mengambil salah satu dokumen dari internet ini ya untuk latihan kita. Di dalam dokumen ini misalnya di sela-sela teks akan kita sisipi gambar. Ya, tentunya gambar yang berhubungan dengan isi dari naskah tersebut. Tapi karena ini hanya contoh, jadi gambarnya kita akan ambil sembarang. Caranya adalah letakkan kursor teks di posisi di mana kita ingin meletakkan gambar itu. Misalnya di sini. Ya, di sini. Kemudian klik insert, lalu klik picture kalau kita hendak mengambil gambar atau menyisipkan gambar dari komputer kita. Klik picture, kemudian kita tinggal mencari gambar yang sudah ada di dalam komputer kita. Di sini misalnya ada di project, kemudian ada di Microsoft lanjutan, di sini ada capture ya. Nah, ini dia. Kemudian gambar ini secara default atau secara standarnya dia akan mengambil posisi inline, yaitu di baris ya, di baris dari teks ini. Jadi teksnya akan memisah ke atas dan ke bawah, dan dia akan mengambil satu baris untuk gambar ini. Kemudian apabila gambar ini aktif, maka akan muncul handle ya di sudut kiri ke sudut kanan, terus sudut kanan bawah, sudut kiri bawah. Kemudian juga di sisi horizontal tengah ini ya, yang atas juga, yang kiri juga, yang kanan juga. Nah, ini fungsinya untuk mengatur ukuran gambar. Kalau kita hendak mengubah ukuran gambar atau mengubah tinggi gambar, maka gunakan handle yang ada di sisi atas ini ya. Klik tahan, geser ya, atau ke atas ya. Yang bagian bawah juga bisa ya, klik tahan, geser ke atas atau ke bawah. Kalau kita hendak menyempitkan gambar, kita juga pakai handle yang kanan atau yang kiri. Caranya sama, klik tahan, kemudian geser. Tetapi kalau kita hendak mengubah ukuran gambar secara proporsional, artinya tinggi dan lebarnya agar bergerak serentak, maka gunakan handle yang ada di sudut, baik sudut kiri atas, kanan bawah maupun kiri bawah ya. Contohnya ini, klik tahan, geser. Nah, ini dia secara proporsional akan mengubah ukuran tinggi maupun lebarnya. Ukuran berapapun, sekecil apapun gambar ini, pada nilai awalnya pasti dia akan mengambil baris teks ini ya, sehingga teksnya akan menyibak ke atas dan ke bawah. Sedangkan sebelah kanannya, karena gambarnya ini kecil, maka kanannya jadi kosong. Kemudian apabila gambar ini saya aktifkan, maka akan muncul menu baru di sini, yaitu menu yang berhubungan dengan gambar tersebut, yaitu Picture Tools. Ya, kalau saya klik di luar, Picture Toolnya hilang karena gambarnya tidak aktif. Kalau saya aktifkan lagi, klik, maka dia akan aktif Picture Toolnya. Picture Tool ini berhubungan dengan tool-tool atau alat-alat yang digunakan untuk mengatur gambar ini. Sebagai contoh, kalau kita ingin mengatur posisinya, ini kita lihat, klik position, ini inline with text di tengah-tengah nih ya, di tengah-tengah di antara baris ya. Kemudian kalau kita pilih di sini, berarti dia akan berada di kiri atas. Saya klik, nah dia akan ada di kiri atas, kiri atas halaman maksudnya. Kemudian kalau kita pilih ini untuk ada di
tengah atas halaman, ini kanan atas halaman, dan seterusnya ya. Ya, kembali ke awal ya, seperti ini. Kemudian kalau kita hendak mengubah, menggeser-geser ini masih sulit ini. Menggesernya tidak bisa secara luas, ini pakainya per teks ini. Misalnya taruh di sini. Nah, baru bisa. Nah, oleh karena itu ada fasilitas di sini yaitu wrap text untuk memilih pelipatan teksnya ya. Sebagai contoh, awalnya kan ini inline with text ya. Jadi gambarnya di dalam satu baris teksnya ini ya. Kalau kita pilih square, maka yang terjadi adalah, nah ini teksnya akan mengelilingi gambar, dan kelilingnya ini membentuk mode kotak ini, bentuk kotak ini. Apakah karena gambarnya kotak? Enggak, gambarnya lingkaran pun maka bentuk kelilingnya teks ini akan berbentuk kotak kalau kita pilih square. Dan kalau kita sudah memilih salah satu dari bentuk wrap text ini, maka gambarnya sudah lebih mudah digeser-geser. Lihat, nah, dimanapun kita akan mudah menggeser gambar itu. Bagaimana kalau kita pilih yang tight? Ini mirip ya, mirip dengan yang tadi. Apa bedanya kalau tight? Kalau tight ini pelipatannya akan mengikuti objeknya. Jadi kalau tight, kalau objeknya melingkar, maka teks-teks yang mengelilingi ini juga berbentuk melingkar. Nah, seperti ini. Jadi bedanya kalau tight itu nanti hasilnya seperti ini. Kalau gambarnya melengkung begini, nanti teks yang mengelilingi gambar itu akan ikut membentuk seperti gambarnya. Nah, itu kalau tight. Dan ini bisa dicoba sendiri-sendiri nih. Ada true ini apa nih kalau true? Yang ada perubahan. True ini bahkan sampai di dalam gambarnya gitu. Jadi kalau gambarnya sampai ada oval semacam ini, di dalam gambarnya di sini juga menyambung teksnya. Ya, kemudian top and bottom ini mirip inline ya. Jadi atas dan bawah itu, cuma ini bisa digerakkan dengan mudah. Kalau inline kan tidak. Kemudian ada lagi behind text. Nah, ini gambarnya berada di belakang teks. Ini yang kemarin fungsi dari edit ya. Fungsi dan ini kalau diambil susah nih gambarnya, diklik nggak kena nih ya, kecuali pakai select ini, select terus pilih select object. Nah, objeknya langsung kena ya. Kemudian kembali ke picture tool, kita kembali ke ini tadi behind text. Sekarang kalau in front of text, ini berarti di depan teks, teksnya ketutup, tidak melipat ini, jadi teksnya ketutup. Ada tulisan kuantitatif gitu ya, akan ketutup, dia tidak menggeser. Ya, ini mengenai insert picture ya. Bagaimana kalau saya akan insert picture tapi online picture nih? Ini syaratnya harus terhubung dengan internet ya. Jadi kalau saya akan mengambil gambar tapi rencana gambar itu akan saya cari di internet ya, silahkan pilih online picture. Ya, ini gambar mawar. Kemudian seperti biasa bisa kita perkecil. Ya, ini perlakuannya sama dengan yang tadi, hanya saja ini sumber gambar yang kita ambil ini dicari di internet, bukan di komputer. Ya, wrap text juga berfungsi, misalnya square misalnya, sehingga dia ada di tengah-tengah teks dan berbentuk kotak teksnya ya, yang lipatannya itu. Nah, ini adalah insert online picture. Ada lagi ini insert shapes, apabila kita hendak membuat bentuk ya, shape. Bentuk apa itu? Misalnya bentuk panah seperti ini,
tinggal kita gambar di sini, klik tangan, geser. Misalnya untuk penunjuk arah ya. Kemudian ini bentuknya drawing tool, nih wrap text-nya bisa diatur. Ini kalau tiles, kalau tiles kan semacam ini. Kalau square kan lihat nih, teks yang melipat di sekelilingnya itu berbentuk kotak. Nih, membentuk kotak. Ini saya hapus ya yang mawar. Membentuk kotak nih. Tapi kalau saya pilih ini, tight ini, nah kita lihat dia mengelilingi, membentuk seperti shape-nya ini, gitu ya, teksnya ini. Lalu bagaimana kalau ini, kalau seru nggak kelihatan nih karena nggak ada bagian yang di tengah ini ya, nggak kelihatan. Ya ini kalau kita membentuk shape ya, menggambar shape, menyisipkan shape atau bentuk, insert shapes. Bagaimana dengan smart art? Ada apa dengan smart art ini? Smart art ini apabila kita ingin menggambar seperti diagram ini ya. Diagram ini ada kategori list. Nah, ini daftarnya seperti ini, list itu. Ada kategori proses, nah, tinggal proses yang mana. Ada cycle, ada hierarki, ada relationship, macam-macam ya. Nah sekarang saya ingin melihat hierarki misalnya. Lalu bagian yang mana nih yang akan kita ambil? Yang ini misalnya, saya klik. Ya bentuknya seperti ini, lalu oke. Nah, tinggal kita isi di sini. Nah misalnya ini kepala sekolah. Di sininya komite sekolah misalnya ya. Ini ada guru. Nah seperti itu. Kemudian selain itu ada lagi insert, apa lagi ya nih, ada chart. Ini untuk membuat grafik ya, contohnya saya taruh di sini ya grafiknya, insert chart. Lalu grafiknya bentuknya yang mana nih ya, yang ini misalnya, atau ya yang ini aja, yang ini tinggal oke. Nah muncullah grafik. Nah tinggal isinya tentang apa ini, misalnya kelas ini, kelas 10 IPS, ini 10 MIPA, ini 11 IPS, ini 11 MIPA ya. Ini datanya ngopi aja biar cepet. Kemudian ini kategorinya tahun, misalnya 2020, di sini 2019, di sini 2018. Kalau butuh lagi di bawah silahkan tambah lagi. Ini menyesuaikan nih, bahwa yang biru itu adalah 10 IPS, yang oranye ini MIPA. Nah ini tahun 2020, 2019 dan seterusnya. Ini untuk grafik. Nah, ini kalau diklik di dokumen maka tabelnya hilang ya, atau di close aja nih ya. Itu insert chart. Demikianlah kawan-kawan bahasan tentang Microsoft Word lanjutan bagian ketiga tentang menyisipkan gambar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.